Pengalaman tentang belajar sebenarnya kemarin kita bisa setelah jadi mulai acaranya, tapi ada beberapa poin yang bisa kami sampaikan dan mereka itu yang pertama, tujuan utama dari belajar budaya atau internasional misalnya itu yang sebenarnya tapi utama tujuan utama dari itu sendiri bukan selesai SDS. Jadi masih banyak psikologis pemahaman tentang keutamaan dari tujuan utama itu sendiri. Kalau utama yang bukan selesai SDS, namun penanaman akhlak pada anak yang nantinya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolah itu bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi apa yang kita ajarkan di sekolah, misal ada ketika makan, ada ketika saling keluarga, itu juga bisa dipraktekkan anak di lingkungan sekitarnya. Dan kemarin juga setiap lembaga itu kita mengevaluasi dari masing-masing apakah mungkin menulis standar KKM dari awal yang sudah sendiri menerapkan atau mengimplementasikan apa yang dilakukan di sekolah. Lalu cara berkomunikasi juga assessment dengan yang sudah bisa efek berkomunikasi dengan temannya dengan menggunakan bahasa Inggris dan istiqomah. Jadi setidaknya meskipun bukan di lingkungan sekolah, di lingkungan misal di lingkungan rumah atau keluarganya masyarakat itu sudah menerapkan apa yang kita ajarkan di sekolah. Misalnya budaya yang baik itu seperti apa, sholatnya yang baik itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu terdapat banyak cara menanamkan karakter yang baik kepada anak. Misal ada disiplin, karakter mendisiplinkan anak itu nggak perlu hanya di kelas, tapi bisa juga lewat seni. Jadi ketika kita mengadakan suatu pentas seni itu bukan hanya kita melatih kreativitas anak, tapi juga kita itu juga melatih kedisiplinan anak. Jadi yang bagaimana ketika anak itu berusaha menyamakan atau menyamakan gerakan ataupun menyamakan dan lain sebagainya itu bisa melatih kedisiplinan anak juga. Lalu juga dari membangun rasa empati. Nah, rasa empati ini bisa dilakukan di dalam proses yang kalau misal ketika rasa empati anak itu mulai tumbuh ketika guru atau temannya memakai sesuatu yang berbeda, dia pasti akan menotis hal tersebut. Nah, tapi banyak anak itu belum bisa mengungkapkan apa yang dia lihat itu. Jadi rasa empati itu melatih anak mengungkapkan apa yang dia lihat. Misal, oh dia kuncinya baru, misalnya baru, itu juga bisa melatih rasa empati anak. Itu. Lalu atau pengenalan kedisiplinan atau kalimat dan sebagainya yang kita lakukan sendiri. Dan yang selanjutnya memaksimalkan waktu istirahat untuk membangun hubungan antara siswa dan guru. Media-media yang bisa mendukung pemahaman anak terhadap materi bahasa Inggris tersebut. Terus setelah itu ada juga poin yang perlu digarisbawahi jika teacher itu harus selalu melakukan prepare. Teacher itu nggak boleh kayak langsung mengajar tanpa persiapan apapun, tidak boleh. Harus melakukan prepare. Itu karena kita akan mendukung kegiatan belajar mengajar kita selama di kelas. Gitu. Terus saja materi dari saya langsung dijelaskan. Dan disampaikan oleh saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh ini kalau kita melihat ini adalah target untuk breakaway. Untuk ini sebenarnya breakaway, UN export. Target kelas 1 ini treatment. Harus melakukan pembiasaan sesuai SOP Korean Center. Di sini benar-benar karena kelas 1 di awal akan mengalami dari kata yang pertama harus ada tentunya melakukan pembiasaan sesuai SOP Korean seperti biasanya yaitu mengenal status salin juga butuh pendampingan indeks. Namun kelas 1 masih awal dan terus mengenal salin. Jika awal masuk sekolah, kemudian aku setelah sholat, kemudian untuk aku kelima, adabnya, di adabnya ada berdoa, posisi kaki dan tangan harus disiplin. Di posisi kaki, kalau berdoa, jangan sampai bergerak. Kemudian yang tempat makan, makan, menyesuaikan porsi makan siswa, dan bebas kalau makan, dan banyak makan. Kemudian kita berdiri,
Jadi juga ada kata-kata ini kebiasaan di sini. Oke, terus ini harus ada peningkatan dari mana? Jadinya sama semua dari awal tadi kan berbeda gitu. Dan tadi itu harus ada peningkatan. Peningkatan tidak hanya dari sisi akar penerima. Jadi di sini katanya siswa kelas 2 akan menjadi lebih mandiri berdasarkan kemudian sampai menggunakan hasil tulis. Itu yang pertama karakteristik atau bacaan yang di atas GPS. Yang kedua adalah example contoh dari karakteristik tersebut. Yang terakhir adalah passivity atau bab dari siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah pengalaman menurut Evri itu kita harus memahamkan siswa melalui tiga. Yang pertama adalah thinking. Kita itu harus menggunakan thinking agar pembelajaran yang kita sampaikan itu sampai pada siswa. Yang selanjutnya adalah feeling. Kita harus merasakan apa yang kita rasakan pada siswa. Jadi kita harus merasakan feel-nya dulu ketika akan mengajar. Yang selanjutnya adalah doing. Adalah tindakan yang doing adalah apa yang kita lakukan ketika akan mengajar itu seperti apa. Dan yang selanjutnya adalah penilaian seperti penilaian biasanya itu yang di atas. Yang selanjutnya adalah metode pengajaran. Kita next. Nah, dari bahan ajar GPS, kita harus yang pertama menguasai materi pelajaran, yang kedua mempersiapkan sumber materi, dan yang ketiga menggunakan GPS. Nah, yang selanjutnya apa saja kendala yang mungkin terjadi dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari sebuah pembelajaran tidak berhasil. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kendala tersebut, maka yang pertama kita harus mengenal GPS. Kita tidak saja menggunakan file GPS saja, kita bisa belajar dari materi lain. Nah, dan selanjutnya kita harus tahu metode apa yang kita gunakan sebelum mengajar. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan alat peraga apa yang tetap digunakan untuk mengajar tersebut. Selanjutnya adalah kita harus membuat konsep atau teknis bagaimana ketika kita mengajar itu konsepnya seperti apa. Kita harus menyusunnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah penguasaan materi pelajaran oleh teacher. Nah, yang pertama penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi aktif dalam pelajaran. Yang kedua, kita harus membaca buku yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, kita dapat menambah wawasan lain yang tadi saya sampaikan. Kita bisa mencari buku yang lain dari internet atau dari yang lain. Jadi kita tidak hanya berpacu pada GPS tersebut. GPS tersebut itu hanya apa ya? Jadi kita mencari materi agar kita bisa menguasai tersebut. Kita menyampaikan kepada siswa melalui bahasa kita sendiri agar siswa paham. Terkadang GPS bahasanya itu agak sulit. Nah, kita mencari materi yang kita pahami yang mudah bagi siswa. Nah, keaktifan teacher dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, dari segi metode pembelajaran, kita diharapkan bisa memberikan kehidupan di kelas. Misalnya kita bisa menggunakan games, ice breaking, atau metode lain yang membuat kelas kita itu. Yang selanjutnya adalah dari segi alat peraga. Kita bisa menggunakan berbagai macam alat peraga yang gimana kreatif dan efektif. Kita bisa menggunakan dari objek seperti benda sekitar kita. Twice. Clean flag. And if I say yellow flag, you have to flag 3 times. Yellow flag. And if I say blue flag, don't flag. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, brother and sister. Okay, before we start our lesson, let's start by saying the slide together. Okay, today we will learn about measuring length. Will everybody here this method? How long this method? What do we use? Anyone know? Yes, we use ruler. So, how do you use this ruler? First, we put the zero scale at the top of marker, and then we look at the bottom of marker, and then look at the scale. And evaluate how long is it? Okay, 14 centimeters. So the method is